Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan u'idtuha liliqa'ihi dhukhra wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama yang mewakili pemerintah untuk menyaksikan dan mencatat akad nikah yang bersejarah ini, yang kita hormati bersama sesepuh kita, guru kita, kiai kita, Ustadz Muhammad Taufik AB, yang nanti sekaligus mengamini doa-doa Bapak Ibu sekalian di forum yang berbahagia ini. Yang saya hormati para saksi, Ustadz Nur Hidayat dan juga Bapak Wawan, Ananda tercinta, Ananda Yoni Wicaksono, Magister Teknik, putra tercinta Bapak Sujiwo dan Ibu Murtiningsih, yang saya hormati dan saya cintai pula Ananda Dr. Gigi Vidya Nur Ilmi, putri yang sangat dicintai oleh ayah ibunya, yaitu Bapak Haji Miftahul Huda dan Ibu Hajah Sumiatun. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sangat saya muliakan, pagi ini adalah pagi yang sangat mulia ya. Sekarang kita berada di masjid. Tidak ada tempat di bumi ini yang melebihi kemuliaan masjid. Masjid itu disebut Baitullah, rumah di situ di mana Allah dekat kepada orang yang ada di dalamnya, dan rumah di mana di situ yang layak disebut hanya nama Allah. Akad nikah ini dilaksanakan di masjid tidak lain supaya Ananda berdua ini selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan Ananda berdua bisa menyelesaikan seluruh masalahnya dengan bersujud kepada Allah. Saya kapan hari melihat sebuah truk ada tulisan terwujud atau tak terwujud tetaplah bersujud. Jadi saya tertarik dengan tulisan itu, dan saya akan jadikan topik khutbah saya untuk Jumat depan di Al-Falah. Sudah saya catat ini. Jadi supaya sopir truk itu dapat jariah, maka saya jadikan topik khutbah. Jadi akad nikah dilaksanakan di masjid bukan karena tidak ada tempat di luar masjid, tidak. Tetapi disinilah tempatnya orang bersujud, disinilah tempatnya orang berzikir, disinilah tempatnya orang bertasbih, disinilah tempatnya orang bertahlil, disinilah tempatnya orang bersolawat. Saya yakin kalau suami istri itu memang itu yang dia lakukan, tidak akan ada problem yang berat yang tidak teratasi sepanjang hidupnya. Bapak Ibu sekalian, acara ini juga sangat mulia karena tadi dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Apa ada Bapak Ibu perkataan yang melebihi kemuliaan Quran? Anna ma'anil Quran min alamil malakut, kata Imam Al-Ghazali. Sesungguhnya isi Al-Quran itu dari alam malaikat. Wa anna hurufaha min alamis syahadah, dan huruf-hurufnya itu adalah dari alam empirik. Ia mengatakan andaikan Al-Quran dengan super power seperti itu,
tidak dibungkus dengan huruf-huruf dari alam nyata ini, lama atau qatil basyariyah sama'ahu, maka tentu tidak ada satupun makhluk yang kuat untuk mendengarkannya. Nah, ayat-ayat itu dibaca sebelum akad nikah supaya Ananda, Yoni, halo Mas Yoni, alhamdulillah, jangan tegang Mas, baru sekali ini ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Nanti Pak KUA kalau nanti agak keliru-keliru sedikit dimaklumi ya gitu. Kalau terlalu lancar justru dicurigai gitu. Ini saya ajak bergurau lah. Tidak mungkin lah saya menceritakan seksa kubur hari ini. Karena ini momen-momen of happiness, bahagia. Jadi supaya Mas Yani ini pegangan hidupnya adalah Al-Quran ya. Nur itu, Al-Quran itu nur, cahaya, maka diharapkan ayat ini dibaca supaya menjadi cahaya Ananda. Tetapi dalam kitab-kitab itu diceritakan khutbah nikah itu bukan hanya berfungsi untuk orang yang akad nikah, tapi itu berfungsi untuk mengingatkan orang-orang yang sudah senior di dalam pernikahan, termasuk mertuanya, nah, termasuk kita semua, termasuk yang khutbah. Jadi kita harus bisa mengambil manfaat dari khutbah yang saya sampaikan ini, termasuk diri saya sendiri. Acara ini sangat mulia Bapak Ibu sekalian, karena masuk tadi dibacakan sholawat Nabi, luar biasa. Tadi saya berguru kepada Ustadz Muhammad Taufik tadi, lalu beliau mengatakan bahwa akwar ruh adalah ruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruh yang terkuat di alam semesta itu adalah ruhnya Rasulullah. Maka kalau sholawat itu dibaca, maka itu sama dengan kita terangsang kepada ruh besar itu, dan kemudian ruh kita tersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akad nikah ini ada Al-Qur'annya, ada sholawat Nabi, dan tadi diberi minum apa tadi? Air aqua atau zam-zam. Tadi saya subuh sampai lupa mengingatkan, kasih zam-zam itu. Apa sebab? Saya membaca buku Tarikhul Haramain, saya beli di Makkah itu. Mal farqu bainal mu'min wal munafik. Apa bedanya orang mukmin dan munafik? Itu percaya zam-zam atau tidak? Dikatakan begitu. Maka zam-zam itu Ananda Yani adalah minuman yang pertama kali diminum oleh Nabi Ismail alaihissalam. Layaklah orang yang memulai rumah tangga itu, minuman pertama adalah zam-zam. Kita doakan supaya Ananda ini nanti semulia Nabi Ismail alaihissalam. Di sini kita kumpul, yang diundang acara ini bukan orang sembarangan Bapak. Ini orang-orang pilihan, orang soleh. Coba bagaimana doanya para nabi-nabi itu, termasuk Nabi Ibrahim, wa alhiqni bis sholihin, Nabi Sulaiman. Doanya itu adalah pertemukan aku, kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Hari ini kita berkumpul dengan orang-orang soleh, didoakan orang-orang yang soleh. Setiap orang soleh itu memberi syafaat kepada orang lain. Terakhir, kemuliaan pertemuan ini adalah sebentar lagi ada hamba Allah yang melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, anak mau nikah itu sudah sukses. Saya ulang Bu, anak mau nikah itu sudah sukses. Karena hari-hari ini itu ada tren besar di mana mereka mengatakan marriage is slavery. Pernikahan adalah perbudakan. Saya semalam didatangi orang dari Taiwan dan dia berprinsip sama gitu. Untuk apa ribet-ribet hidup ini? Kita tidak mau terpenjara oleh keluarga yang ribet gitu. Ya maklum dia non muslim. Tetapi orang-orang non-Islam sendiri terpengaruh dengan hal-hal seperti ini.
Nah, alhamdulillah ini saya kira nikmat besar Pak Miftahul Huda, Pak Sujewo, anaknya mau menikah. Ini sunnah Rasulullah, dari keluarga yang sama-sama santri. Mas Yani, mertua ini, tapi nanti jangan disebut mertua ya, disebut orang bapak. Jangan sekali-kali menyebut mertua. Pak Huda jangan sebut anak menantu. Enggak. Saya kemarin dinasihati orang di Ngawi sana, Prof, jangan sekali-kali menyebut anak bapak itu menantu. Sebut saja anak titik tanpa kata menantu, supaya benar-benar itu menyatu, tidak ada beda menantu dan anak kandung. Oh, saya harus belajar juga. Tadi saya belajar sopir truk ya, sekarang saya belajar dari petani di Ngawi itu. Maka benarlah apa itu kata Jalaluddin Rumi itu, setiap kejadian di alam semesta itu adalah pelajaran yang berharga. Ayahanda ini adalah pejuang. Ananda juga harus jadi pejuang. Pejuang itu keringatnya adalah mutiara dan air matanya adalah cahaya. Nah, dua keluarga ini dari keluarga yang santri, alhamdulillah. Nah, tugas Anda adalah bagaimana menjaga, bahkan meningkatkan istri Anda menjadi orang yang lebih santri dari sebelumnya. Sittatu asya hunna ghuriba fi sittati mawadi. Ada 6 hal yang itu merupakan keanehan di bumi ini, adalah antara lain seorang suami yang santri menjadi mantan santri setelah nikah, atau istri santri menjadi mantan santri setelah nikah. Ada enggak kira-kira itu, Pak? Bu, Ibu udah berani tersenyum, nanti make upnya berubah toh. Ya, oke ya. Maka tugas Anda adalah bagaimana menjadi orang yang lebih santri setelah menikah, menjadikan istri lebih santri setelah menikah. Saya tidak berbicara banyak, saya sudah menyiapkan buku yang ini edisi Lex ini khusus untuk Ananda, tolong dibaca ya, jangan dilaminating ya, jangan dilaminating. Ini silakan, ini buku Pasangan Berbintang, alhamdulillah ya, itu nanti dibaca bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik ya. Untuk bagaimana rinci-rinciannya besok siap-siap saya sampaikan di acara pesta nikah ya, saya belum hafal soalnya ya, gitu ya. Saya kira begitu, kita antarkan Bapak Ibu sekalian akad nikah ini dengan bersama-sama merenungkan dua ayat antara lain yang dikutip Rasulullah ketika khutbah nikah. Lalu setelah itu kita istighfar bersama-sama supaya Anda ini memulai rumah tangga tanpa dosa. Kita semuanya yang mengamini juga mengamini tanpa dosa. Lalu kita merenungkan pesan-pesan Rasulullah dalam khutbah yang pernah disampaikan kepada sahabat, termasuk Fatimah radhiyallahu anha. Itu dua ayat yang saya baca ini sebagai pengantar untuk akad nikah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Astaghfirullahaladzim. Silakan jabat tangan, Pak. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Joni Caksono bin Sudiwo, saudara saya nikahkan dengan putri saya yang bernama Vidya Nurini binti Miftahul Huda dengan mas kawin logam mulia seberat 20,25 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Vidya Nurini binti Miftahul Huda dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. Alhamdulillah. Sah Pak Ustaz Taufik, sah? Sah? Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ananda berdua pernah berdosa, ampunilah, supaya memulai keluarga tanpa dosa. Wala hamman illa farajta. Jika suatu saat sedih dan menangis, Engkaulah ya Allah yang mendatangkan malaikat untuk mengusap air matanya. Wala saqaman illa syafaita. Jika mereka berdua sakit, Engkaulah yang maha kuasa menyembuhkannya. Wala maitan illa rahimta. Ya Allah, seluruh keluarganya yang sudah meninggal dunia, Engkaulah yang akan merahmatinya. Wala asiran illa yassarta. Jika ananda berdua ya Allah mengalami kesulitan, Engkaulah yang akan memudahkannya. Wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, apapun yang menjadi keinginan ananda berdua, keinginan bahagia, keinginan untuk membahagiakan orang tua, keinginan untuk membahagiakan semua manusia, Engkaulah yang akan mengabulkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salah Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sadaqallah